Nihon ni kitara dokoi ikitai desu ka? Tokyoへ行きたいです。Doste Tokyo ikitai desu. 東京が本当の綺麗な街です。美術とか発展する国も素晴らしいだと思います。Oke, tepuk tangan dong. Aku nggak ngerti artinya. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Jadi memang aku agak tergelitik tadi Mas Ragil bilang ada banyak mafia nih. Yes. Nah itu kira-kira nih maksudnya gini Mas, aku pengen ngerti sih kayak yang kenapa mafia-mafia itu masih eksis loh, masih eksis sampai sekarang karena gini Mas. Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? Banyaknya lembaga yang membuka peluang lah Mas. Ini kan kalau di daerah sini kan kayak pengantar gitu ya sih, namanya pengantar. Tapi mereka masih tetap eksis Mas. Itu dari apa namanya dari program atau mungkin dari solvingnya yang ditawarkan oleh teman-teman yang memang pengen mendukung untuk teman-teman yang berangkat ke Jepang itu resmi. Nah itu ada ini nggak ada perlawanan nggak? Kalau misalnya ini itu kan mafia Mas gitu loh. Jadi kalau kita ganggu usahanya kayaknya kan dia bakal emosi atau mungkin punya niatan untuk menghancurkan gitu nggak sih? Nah Mas Ragil ini di LPK seperti ini yang resmi kan Mas ya, itu pernah dapet ini nggak kritik-kritik yang sampai parah gitu nggak sih? Kalau saya sendiri sering ya? Sering, karena saya orangnya gimana ya Mas? Bisa dikatakan orang yang sesuai aturan normatif. Jadi saya itu orangnya sedikit pantang melanggar hukum. Oke. Dari Pak Rianta sendiri selalu menekankan pada kita anak didiknya bahwa jangan melanggar hukum, berbuat baik jangan melanggar hukum. Karena hukum di negara ini adalah aturan tertinggi di negara ini. Jadi menurut saya problem solve-nya itu memang edukasi. Yaitu kita menggandeng pemerintah, entah itu Disnaker, Disdik ataupun lembaga pemerintah yang lain untuk mari kita edukasi dan kita membuat sebuah lembaga yang bagus secara sistem. Yes, aku setuju banget. Jika ada lembaga yang bagus secara sistem dan itu didukung dengan pemerintah, saya yakin dengan sendirinya mafia itu akan mati. Mafia itu tidak akan punya lagi sumber daya untuk mereka tipu. Karena apa? Ada lembaga yang menaungi. Masyarakat sekarang udah cerdas Mas. Buka HP saja udah tahu. Oh iya ini bener. Nah itu bener. Jadi bisa cek and recheck juga lah. Ya langsung cek ya karena update informasi yang ada di di sosial media sekarang sangat update kan. Sangat update sekali. Nah mafia itu juga kadang memelintir memakai akun, memakai apapun. Kita sering terjadi di salah satu platform media sosial itu, di situ ada namanya grup. Nah grup itu kita sebagai lembaga resmi itu nge-share edukasi. Tetapi mereka memelintir kayak mana ada 2 tahun Jepang nggak berangkat. Padahal tidak berangkat itu bukan karena lembaganya, bukan karena pemerintah kita, tapi karena corona. Jadi pemerintah Jepang itu menutup diri untuk warga asing yang mau kerja di situ. Padahal sebenarnya dari pemerintah Jepang sendiri sangat membutuhkan pekerja dari negara. Oh my god, sangat membutuhkan. Di sana itu Mas, tingkat kematian dan tingkat kelahiran itu timpang. Oh yes. Kok gitu ya? Sangat timpang sekali karena kalau setahu saya budaya di sana jarang orang Jepang yang mau punya anak. Gitu ya? Yes. Aku ngertinya itu kayak hanya sebatas informasi hoax gitu, tapi gitu kan? bener ya? Iya. Bener kayak gitu. Dan itu bisa dicek di data Capil Jepangnya sendiri. Jepang ada. Itu bisa. Bentar, gimana ngeceknya kita aja ke Jepang belum Ada gitu? bahasa Inggrisnya Mas. Ada bahasa Inggrisnya. Dia bisa ke translate ke bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin kita masih bisa baca. Di Google bisa kok, Google Translate gitu langsung bahasa Indonesia. Nah, bener. di situ kita bisa cek angka kelahiran dan angka kematian itu timpang. Banyak matinya daripada lahirnya. Iya, Makanya kalau beda dengan kita. nikah tuh difasilitasi ya Mas Hasan ya. Aku pengen denger lanjut. Beda dengan kita, bedanya apa nih? Kalau di Indonesia kan kita suka punya anak kan.
Berkembang biaknya sebuah reward lah buat kita. Kalau Iya. kita bisa menikah punya anak itu sebuah kebahagiaan bagi kita kan. Tapi itu ternyata tidak menjadi bahagia untuk orang-orang yang di sana. Mindsetnya, budayanya itu sudah berbeda, Mas Alvin. Makanya mereka itu sangat membutuhkan pekerja asing untuk membantu pekerjaan mereka yang ada di sana. Lapangan kerja sangat luas, tetapi orangnya nggak ada. Makanya itu bagaimana caranya kita untuk memenuhi kuota Jepang ini. Kalau saya tidak salah kemarin baca, untuk 3 tahun saja itu hampir 200.000 yang ditawarkan. Tenaga kerja dari Indonesia. 200.000 Ya, orang. Itu yang ditawarkan dari pihak Jepang. Tetapi kita mungkin hanya memenuhi per tahunnya 5.000, 8.000, kali 3 baru berapa? 15. Belum sampai memenuhi permintaan itu, Mas. Jadi saya rasa adanya lembaga, baik itu nanti di Jawa sebagai sentral negara ini, atau nanti di Padang atau di negara Indonesia bagian yang lain itu, untuk bagaimana di sana itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah apa namanya? Ada orang keren mau masuk. Aku nggak fokus dia masuk tuh. Nggak apa-apa, biar masuk aja. Jangan di situ. Dia kayak tebar pesona lagi. Kurang ngajar banget ini orang. Oke. Lewat lagi. Masukan kepada Bapak Rianta yang sekarang duduk di parlemen agar bisa menyuarakan bagaimana apa namanya stok ini terpenuhi agar nanti Indonesia ini katakan apa namanya tingkat ekonominya meningkat, Mas. Karena dengan gaji yang diterima sekian, ini misalkan Bang J pulang ke Padang, dia bisa bikin usaha. Berapa orang yang bisa dia kasih kerja? Nah, Membuka lapangan kerja baru. bener sekali. Aku setuju itu. Nah, cuman gini, Mas. Karena ini udah kayak menjadi habitus gitu kan, jadi budaya. Kemudian teman-teman yang sudah pernah berangkat ke Jepang atau mungkin jadi TKI di TKI bener nggak sebutannya? Iya. TKI tenaga kerja Indonesia. kalau sekarang PMI, Pekerja Migran Indonesia. Sekarang PMI. Yes, istilahnya PMI sekarang. Oh, oke. Jadi kayak banyak yang sudah kerja di Jepang terus dia balik kemudian karena gengsi, Mas. Ini kan aku nggak tahu itu dari mana setelah balik ke Jepang harus punya mobil, harus punya rumah bagus, motor bagus, sehingga tabungan dia kerja di Jepang selama 4 tahun atau 3 tahun habis gitu. Nah itu mungkin menjadi ini, Mas ya, menjadi ini nggak pernah terbesit nggak sebaik Mas Ragil sama Mas Roset ini sebagai sensei ya, aku bilang sensei untuk juga mengedukasi nantinya ketika teman-teman yang ada di Jepang itu udah balik dan apa namanya janganlah untuk menuruti gengsi itu gitu. Kalau kita sendiri memberikan edukasi itu dari awal, ya bisa ditanya ke Jai bahwa nanti kita itu akan memberikan sebuah naungan, bagaimana naungan itu nantinya mereka itu bisa mungkin bekerja sama di bisnis yang sama, atau kita memberikan kelas-kelas bisnis selama dia nanti di Jepang. Oke. Karena apa? Pak Rianta sendiri itu selain beliau seorang dewan, beliau juga seorang bisnismen dan punya kader-kader yang punya bisnis macam-macam. Baik itu tambang, baik itu ayam ataupun apapun itu. Jadi dari situ saya bisa memberikan apa namanya edukasi ke teman-teman bahwa yang seperti ini jangan dilakukan, gengsi-gengsi. Tapi bagaimana kamu menabung, save money untuk membuat sebuah lapangan kerja baru yang nantinya kamu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, menarik banget. Itu salah satu poin dari beberapa poinnya gitu loh. Jadi Mas, oh iya benar. Mindset seperti contohnya gini, itu kan tadi after sales-nya ya, berhanya penawaran after sales artinya. Tapi kalau di sana itu kebanyakan yang saya temui itu mindsetnya di sana ya oke lah, mumpung di Jepang butuh kerja untuk duit, kerja dapat uang, gitu. Tapi tidak berpikir apa sih yang saya bawa dari Jepang ini? Apakah only money? Apakah hanya uang atau knowledge lain? Misalkan kemampuan bahasa, terus relasi sama orang Jepang itu kan sebagai sedikit modal, tentu ya Mas Agil ya, sedikit modal yang nantinya kita bisa kembangkan di Indonesia. Sebagai contoh,
Dulu tuh sering lah dibully itu ya, dibully karena, "Weh ngopo sinau? Kenapa kamu belajar? Toh di sini kan kamu pintar sama enggak gajinya sama." Yes. Yes. Oke. Nah itu kan poinnya di situ. Tapi kan dulu sering senpai senior bilang gitu. Tapi karena terutama saya pribadi punya, kalau saya dapat uang dari Jepang aja itu rugi besar. Harus dapat sesuatu lah. Ya salah satunya kemampuan bahasa. Terus relasi. Kemampuan bahasa bisa diimplementasikan sebagai staf pengajar. Seperti Mas Agil ini mendirikan sebuah lembaga, ataupun untuk relasi tadi lah, itu tadi bisa untuk dalam lingkaran bisnis yang sama. Jadi kita problemnya yang paling besar tuh gini Mas, setelah dari Jepang itu kita nol lagi. Nol artinya gini, saya kalau pulang mau ngapain gitu. Yes. Terus bingung kan, timbul bingung, akhirnya cari-cari cara supaya balik ke sana lagi. Nah itu kan circle itu kan yang harus PR bersama sebenarnya sebagai lembaga maupun orang yang pernah ke sana, jangan sampai circle itu terulang. Akhirnya apa? Banyak sekali yang pengen, wah ex Jepang pengen balik ke sana lagi. Dia udah kenal Medan, balik ke sana dengan cara yang mohon maaf nggak benar dan lain. Itulah dampak. Jadi rentetan itu tuh berkesinambungan sebenarnya. Jadi kayak semuanya itu ada benang merahnya ya. Semua itu harus. Oke. Tadi kalau di sini atau di lembaga ya, yang Mas Ragil naungi itu tentu tadi mengedepankan nggak hanya bahasa, mentality dan juga budaya, pengetahuan budaya itu nggak kalah penting. Oke. Ini bagi teman-teman, kalau di sini mungkin agak kok banyak orang ngobrol karena memang di ini kantor LPK-nya, namanya LPKS Budi Utomo, dan tempatnya di samping Jalan Raya di Desa Pekalongan nih. Kalau teman-teman yang mau atau mungkin nggak cuma di sini Mas ya, yang jelas lembaga-lembaga yang memiliki izin resmi ya. Saya sangat mendorong sekali bagaimana lembaga-lembaga yang mempunyai izin resmi itu untuk ayo kita bersuara. Kita memberikan masukan ke pemerintah agar nanti ada terciptanya sebuah lembaga yang bagus, terciptanya lembaga yang strukturalnya kuat, dan itu nanti bisa membunuh mafia itu secara perlahan dengan yang namanya sebuah sistem yang baik itu tadi. Oke. Nih aku pengen ini kan dari dua sensei nih, dari mungkin di tempat yang berbeda kalau nggak salah, tempat beda, anggap aja tempat beda ya. Aku pengen denger langsung dari calon nih, dari siswanya nih. Kayak dari tadi cuma ketawa aja, mangguk aja. Itu sudah sampai mana belajarnya bro? Baru awal Mas. Awal gimana? Bab 25. Hah? Kalau di buku Jepangnya masih sampai bab 25. Oh, berarti ada kurikulum sendiri ya? Ada. Baru Mina 1. Dia kan ada 2, Mina 1, Mina 2. Mina 2 tuh dari 25 sampai 50. 26 ya, 26 sampai. Oh, berarti memang harus ada kurikulum yang jelas lah ya. Wajib kurikulum yang jelas untuk pembelajaran bagi teman-teman yang pengen menjadi TKI apa tadi? PMI yang ke Jepang gitu ya. Oh my god. Nah, itu yang perlu banget teman-teman tahu gitu kan, untuk lebih apa ya, lebih semangat lagi lah ya. Jangan maksudnya kalau memang ini belum berangkat, memang lagi pandemi jadi nggak bisa berangkat kayak gitu kan, dan di sana pun juga menutup pastinya gitu loh. Gitu. Ini rame banget di sini ya, Bro. Sangat rame karena ada satu jadi di sini tuh rame banget sampai ada grup sendiri podcast, obrolan sendiri di sebelah sana itu. Nanti gantian kayak gantian ya, mereka harus di sini ya. beda party ya. Oke. Mas Jai. Iya, Mas. Kira-kira nih, Mas Jai kenapa harus ke Jepang nih? Karena satu, ingin membahagiakan orang tua satu-satunya. Oke. Terus ingin orang tua. mencari relasi teman. Sama ingin belajar budaya Jepang. Oke, karena gini, yang bikin tertarik nih Mas Jai untuk Jepang nih apa? Kira kan pasti udah dikasih tahu materi-materi dari sensei-senseinya untuk di Jepang itu ada seperti ini, ada budaya ini. Nah, kira-kira Mas Jai ada yang ada budaya atau mungkin ada yang bikin Mas Jai pokoknya aku harus Jepang?
Pastinya teknologinya. Teknologi, nomor 1 ya, teknologinya nomor 1 di dunia. Oke. Berarti Mas Jai pun di lain pengen bekerja juga pengen mengenal teknologi yang memang di Indonesia belum masuk juga Mas ya. Iya. Banyak yang belum masuk kayak teknologi apa pertanian kan? Kan biasanya kita sering nonton tuh video-video yang semua alat pertanian tuh udah pakai yang mesin semua gitu loh. Nah itu oke, masuk akal sih. Terus Mas Jai kira-kira nih setelah nanti ke Jepang, nah kan after before ya, after before kira-kira setelah ke Jepang, kira-kira harapannya nanti balik itu mau ngapain gitu? Pastinya cari teman yang dulu sama-sama berangkat gitu, kabarin mau bikin bisnis nggak gitu kan, atau mau ngapain kayak gitu. Aku agak bingung nih. Pokoknya belum Ngopi dulu. belum nyampe situ. Yang penting fokus dulu ke Jepang. Yang penting berangkat dulu. Oke. Berarti belum ada planningnya belum ada nanti ketika balik ya. Oke. Nih Mas Jai, aku pengen ngerti nih bahasa Jepang ya. Kira-kira semahir apa nih? Aku pengen mungkin nanti diajakin Pak Mas Ragil atau Mas Rosid ngajakin ngobrol pakai bahasa Jepang. Jadi aku yang kayak orang gitu yang oke. Kan ada tuh biasanya satu kumpulan itu yang satu orang dia cuman iya aja, terus yang lain ngobrol gitu. Coba sekarang ngomong apa gitu tentang apa gitu. Coba. Mulai dari ente dong. Apa itu coba? Bahas buah. Atau mungkin ke Jepang mau kemana, ngapain? Ngobrol gitu yuk. Nihon ni kitara. Jangan ke aku nggak ngerti. Mas Rosid. Coba Mas Rosid. Mas Rosid nggak apa-apa. Nihon ni kitara dokoe ikitai desu ka? Tokyo ikitai desu. Doste Tokyo ikitai desu. Tokyo da honto no kirena machi desu. Bijutsu toka haten suruku ni mo subarashi da to omoimasu. Oke, tepuk tangan dong. Aku nggak ngerti artinya. Nggak ngerti artinya, sorry. Nih aku pengen ngerti Mas Ragil. Tadi mereka berdua ngomong apa sih? Ya, Bang Jai bertanya kalau ke Jepang itu mana yang mau dikunjungi. Mas Rosid bilang bahwa ke Tokyo. Karena Tokyo itu ibu kota Jepang, kalau di sini Jakarta. Metropolitan. Oke. Jadi Kalau saya mungkin sebaliknya, kalau ditanya mau kemana, saya malah ke desanya. Entah itu ke Kyoto atau ke Kitakyushu. Karena apa? Saya merasa desa di sana, Inaka village di sana itu kayak gimana ya? Sama kayak di sini. Gitu ya? Iya, hampir sama kayak di sini. Tenggang rasanya, bermasyarakatnya, budayanya itu kuat. Nah, itu yang pengen saya saya pelajari lagi. Suatu saat nanti jika masih diberi kesempatan dan umur panjang, saya pengen ke sana. Oke. Boleh budaya dong. itu dong gitu. Boleh dong kalau misalnya kesempatan ajakin dong. Boleh ya. Ajak aja kan. Dan gini ya, maksudnya dari tadi si Mas Rosid ngobrol dengan Mas Jai itu kayak yang nggak diragukan lagi dengan ilmunya tentang ke Jepang dan sebagainya, dan Mas Ragil pun punya pandangan sendiri bahwa memang ada nilai-nilai yang harus kita dapat ya, nilai-nilai ketika meskipun kita banyak bekerja tapi harus ada apa yang aku bawa kebaliknya. Nah itu yang mungkin jadi PR nantinya, jadi PR buat teman-teman kayak teman-temannya Jai. Berapa orang sih Mas di sini? Kalau total semuanya mungkin lebih dari 50, tapi sudah banyak yang selesai untuk pendidikan. Hanya tinggal mereka menunggu untuk keberangkatan saja. Oke. Nah ini nggak perlu diragukan lagi bagi teman-teman yang pengen belajar. Yang jelas harus di lembaga resmi Mas ya. Yang sudah ada izin dari Disnaker setempat. Oke. Berarti teman-teman yang pengen ada yang punya niatan untuk ke Jepang, kita mencari lembaga yang memang harus ditanyakan dulu izinnya gitu ya. Betul. Izinnya mana Mas dan sebagainya. Atau mungkin lebih tepatnya kayak yang kalau kita nyari informasi lembaga pelatihan atau mungkin lembaga kayak gini yang update di mana? Valid ya. Mungkin kalau untuk situs resminya di Kemenaker ada, tapi untuk yang daerah mungkin di kabupaten kota itu bisa langsung ke Disnaker.
setempat. Iya. Disnaker setempat. Iya, karena di Disnaker itu ada yang membawai khusus LPK, BLK. Itu kita bisa tanya, Bu, mana sih Jepang itu yang bagus di kabupaten ini? Pasti LPK Disnaker juga akan punya penilaian tersendiri. Iya, karena yang mengeluarkan izin juga Disnaker itu sendiri. Oke. Nah, ini obrolannya bakal panjang banget nih, Mas. Dan aku semakin tertarik nih. Bagi teman-teman kayak yang waduh, enak kayaknya ke Jepang ya. Karena gini ya, sudut-sudut pandang laki-laki nih ya. Karena di Jepang itu nggak bisa terpungkiri nih. Kayak di eranya aku sama Mas Ragil mungkin sama sih. Kayak video-video yang ada di Jepang tuh menarik banget sih. Menarik. Video apa dulu, Mas? Video apa dulu nih? Banyak. Yang mengedukasi banyak. Oke. Yang jelas video edukasi. Ya, yang jelas video edukasi. Oke. Kakek Sugiono pun mengedukasi kita. Yes, aku setuju itu. Iya kan? Apa nilai yang terkandung? Iya. Nilai yang terkandung dari edukasi film itu sendiri. Oke. Thank you banget ini. Gini Mas, bentar. Masalah kakek Sugiono tadi ada beberapa pandangan menurut saya. Oke, kita bahas kakek Sugiono serius nih. Nggak gini, jadi di Jepang itu misalkan artis-artis tersebut itu bukan sebagai selebritis, melainkan sebagai pekerjaan. Jadi misalkan kita tanya artis itu siapa namanya itu orang nggak kenal gitu, soalnya dianggap bekerja, bukan sebagai selebritis, tapi itu sebagai bagian dari suatu pekerjaan yang dia geluti seperti itu. Dan itu legal, Mas Alvin. Di sana legal ya? Legal. Jay, tertarik ya? Ya. Iya lagi. Lumayan. Dia bilang iya lagi. Lumayan ya. Contohnya kayak Maria Ozawa itu kalau kita tanya orang Jepang nggak kenal. Oh gitu ya. Beda sama orang sini, kamu kenal Luna Maya pasti kenal. Tapi kalau kamu Maria Ozawa Steru, kamu kenal Maria Ozawa pasti nggak kenal. Soalnya apa? Kalau di sana pemain-pemain seperti itu tuh ya hanya sebatas pekerja, aktor, bukan sebagai artis. Seperti itu. Oke. Jadi pekerjaan yang maksud aku anggap sekarang aku berubah mindset nih. Itu adalah semacam pekerjaan gitu ya. Pekerjaan legal juga ya Mas ya. Karena memang kalau nggak salah itu di sana juga dibatasi buat para penontonnya ya nggak sih? Iya. Dibatasi bener-bener dikontrol kan kayak kalau di Indonesia mungkin juga. Aku nggak ngeritik nih, maksudnya teman-teman di Indonesia pun harus sudah paham itu ya. Maksudnya sudah memasuki era-era itu untuk bener-bener orang tua atau mungkin penyedia jasa via media telekomunikasi atau apapun itu harus juga melakukan filter seperti itu. Oke, bagus banget. Jadi siap ya? Siap ya? Berapa kali naik kalau misal ditawarin ya? Ntar dicoba aja. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara Obrolan Tentang Hari Ini.